Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Sabta Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester praktikum pemrograman objek 2, yang dimana di sini saya membuat sebuah kalkulator jakat ya. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Di panel pertama tuh bernama aplikasi kalkulator jakat. Dan di sini tuh ada 4 buttonnya. Ada yang pertama tuh ada button hitung jakat emas, yang kedua ada button hitung jakat fitrah, yang ketiga ada hitung jakat penghasilan, dan lalu yang terakhir ada lihat total jakat. Nah, di sini tuh saya tuh menggunakan sebuah cardinal layout, yang dimana cardinal layout ini tuh untuk perpindahan menunya gitu, menu panelnya gitu. Nah, kita akan coba yang pertama ya, yang di sini tuh jadi yang pertamanya tuh ada hitung jakat emas. Nah, di hitung jakat emas di sini kita tuh diminta untuk masukkan berat emas yang kita punya gitu. Misalkan kita masukin satu, kita hitung, dan di sini tuh akan muncul output ya. Outputnya itu berat emas belum mencapai nisab 20 gram. Nah, kenapa outputnya akan muncul kayak gini? Itu karena saya sudah mengsettingnya jadi untuk minimal, untuk beratnya itu minimal 20 gram. Nah, bila mana kita memasukkan di bawah 20 gram itu, maka tidak akan bisa gitu. Jadi harus lebih dari 20 gram. Nah, di sini juga saya tuh memberikan sebuah aturan regik, kayak yang aturan regik di sini tuh jadi kita tuh diminta untuk memasukkan angka gitu. Kalau misalkan kita memasukkan huruf, maka itu nanti hasilnya akan kayak gini nih. Misalkan kita isikan untuk emasnya 2 ya. Nah, maka akan muncul output input tidak valid, masukkan angka yang benar. Jadi kita tuh diminta untuk memasukkan angka gitu. Kita masukin, coba ya, kita cobain yang tadi dulu gitu. Kan minimalnya tuh 20 ya, jadi kita masukin di atas 20 gitu, misalkan 21. Nah, kita hitung. Nah, di sini tuh akan muncul zakat emas yang harus dibayar adalah sebesar 525.000. Coba kita kembali. Nah, kita selanjutnya ke button hitung zakat fitrah ya. Di sini juga sama, saya itu menggunakan aturan regit pattern ya, yang dimana di sini tuh harus dimasukin sebuah eh, huruf, sebuah, di sini juga saya menggunakan sebuah aturan regit pattern yang dimana harus memasukkan sebuah angka, jangan huruf gitu. Nah, kita misalkan eh, akan masukkan jumlah anggota keluarga itu, misalkan ada 3 ya, yang kita hitung. Nah, zakat fitrah yang harus dibayar adalah sebesar 135.000. Kenapa 135.000? Karena saya sudah mengatur gitu dari setiap eh, satu orang itu. Jadi yang harus dibayar itu sebesar 45.000. Jadi kalau misalkan ada 3 orang itu dikali 3 ya. Lalu kita kembali. Nah, di sini kita akan masuk ke button hitung zakat penghasilan. Di zakat penghasilan ini sama, kita menggunakan aturan regit pattern. Kita masukkan penghasilan per bulan. Misalkan kita masukin di sininya 1 juta ya. Nah, kita masukin 1 juta, kita hitung, maka akan muncul output penghasilan belum mencapai nisab. Kenapa ini tuh akan ada tulisan seperti ini, pesan seperti ini gitu? Karena saya di sini tuh udah mengatur gitu. Minimalnya itu eh, untuk penghasilan tuh 3.400.000. Kalau misalkan di bawah 3.400.000 maka tidak akan bisa gitu. Kalau misalkan di atas 3.400.000 itu bisa, misalkan kita masukkan 3.500.000, 3.500.000 ya. Kita hitung. Nah, zakat penghasilan yang harus dibayarnya itu sebesar 87.500. Kita kembali. Untuk yang terakhir kita lihat total zakat. Nah, total zakat ini tuh kita sudah dijumlahkan otomatis ya dari yang sebelumnya kita udah masukkan gitu. Jadi total zakat yang harus dibayarkan itu sebesar 747.500. Nah, kita kembali lagi ke source nya ya. Nah, untuk source nya di sini kita yang pertama dulu, untuk ini yang create zakat panel ini, di sini tuh eh, yang pertama kita create di nah, yang pertama kita di create zakat panel. Nah, yang di pertama tuh kita di create zakat panel masnya itu. Nah, ini untuk aturan yang tadi saya udah buat ya. Jika berat mas 920 double dan maka hitungannya tuh akan zakatnya tuh berat dikali 0,25 dikali get harga per gramnya gitu. Lalu untuk selanjutnya di create zakat fitrah panel, di sini tuh saya menggunakan aturannya yang ini, yang tadi, yang untuk per orangnya tuh 45.000. Nah, untuk yang ininya
Lalu untuk yang ketiga itu di zakat penghasilan, yang dimana aturannya itu di sini tuh untuk double nisabnya tuh kita tuh minimalnya 34, minimalnya minimalnya tuh 3.400.000, yang dimana kalau di bawah 3.400.000 maka tidak bisa. Nah lalu untuk eh, hasilnya tuh kita tuh penghasilan dari penghasilan yang tadi kita masukin nanti tuh dikaliin 0,025, maka kan eh, hasilnya kan ke total zakat gitu, kan menjumlahkan otomatis. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.